Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-23 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Neni Sumardi sebagai Harnum, Ivana Rose sebagai Lasmini, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Pangeran Paksi Jaladara, Iwan Kamajaya sebagai Panglima Ringkin, Rusman sebagai Kang Tanu, Ali Burhan sebagai Nyi Upit, dan Wahyu Chandra sebagai Kades. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-23. Pada kisah yang lalu diceritakan dengan berani dan secara terang-terangan pada siang hari yang terang benderang, Lasmini berjalan memasuki keraton Madangkara untuk menemui Brahma. Oleh Brahma diterima di serambi belakang istana yang sunyi, agar kedatangan Lasmini tidak membuat prasangka buruk bagi pihak yang lain. Kedatangan Lasmini terhadap Brahma yang dinilainya telah menyiksa dirinya dengan memberi harapan tentang cinta. Pengecut, kau tidak berani berkata yang sebenarnya. Apa yang tadi aku katakan semuanya benar. Beginikah tokoh utama yang terkenal arif dan bijaksana, yang katanya menjunjung tinggi kejujuran? Sekarang mana kejujuran yang kau dengung-dengungkan itu? Dengan mengatakan bahwa hatiku tertutup untuk wanita lain, karena aku sudah punya istri 2 orang. Apakah itu bukan kejujuran? Bukan yang itu. Yang mana? Bahwa kau telah memberi harapan kepadaku. Sudah aku katakan. Kau salah sangka. Jangan berdalih. Untuk apa aku berdalih bagi sesuatu yang sebenarnya? Brahma, aku datang ke sini ada 2 hal. Sampaikanlah kepadaku. Aku siap untuk mendengarkannya. Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih? Iya. Walau bagaimana, secara tidak langsung perkenalan kita yang singkat 6 tahun yang silam itu telah membuka hatiku tentang makna hidup dan kehidupan. Meskipun aku belum berhasil secara sempurna, tapi aku sudah menemukan titik terang yang sedikit banyak akan dapat merubah watak dasar pada diriku dan sebagai pembimbing langkah jalan hidupku. Kedua, aku sengaja menemui kau bukan untuk menagih cinta, melainkan aku ingin tahu kejujuran hatimu. Itu saja. Aku bersyukur. Seandainya apa yang pernah aku katakan kepadamu dapat sedikit membuka jalan bagi langkahmu dalam menempuh perjalanan hidup. Lalu tentang kejujuran, sudah aku sampaikan tadi. Kemudian pula kau datang menemui aku di sini, bukan untuk menagih cinta. Memang itu sudah semestinya. Sebab pada kenyataannya, tak ada cinta yang harus diberikan kepadamu. Kejam. Kau kejam. Raja Agung Madangkara yang arif dan bijaksana ternyata seorang yang kejam. Ternyata kau bertolak belakang dengan kenyataan. Kau meyakini sesuatu yang belum kau yakini dengan sebenarnya. Itu yang membuatmu tersiksa. Tidak. Aku yakin di dalam hatimu ada benih-benih cinta kepadaku. Lasmini. Cukup. Jangan bicara lagi. Aku tidak akan mendesak, apalagi menuntut. Simpan saja cinta itu di dalam hatimu, seperti aku memendamnya selama 6 tahun. Dan akan terus aku pedam sampai kau mengakuinya dengan jujur.
Selamat tinggal, Brahma. Hirat! Lasmini. Dia membenarkan kesalahpahaman. Dan dia sangat yakin karenanya. Watak dasarnya masih jelas nampak. Yang kadang-kadang meledak-ledak, lalu diam. Benar kata anakku Bentar. Lasmini wanita penuh teka-teki. Bagaimana, Kanda? Panglima Ringkin yang mengawasi keadaan sekitar keraton tidak melihat Lasmini keluar. Dia pergi dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, yang dalam sekejap mata lenyap dari pandangan mata. Oh, hebat. Iya. Dia maju pesat dalam bidang ilmu kadikjayaan. Tidak ada kesulitan dalam menghadapi dia? Sulit sekali. Sulit sekali. Dimanapun juga akan sulit menghadapi orang yang membenarkan kesalahpahaman. Membenarkan kesalahpahaman? Lasmini salah terima. Maksud Kanda? Semua kebaikanku waktu 6 tahun yang lalu, ketika aku dan dia berada dalam satu kapal, bersama-sama pulang dari Malaka ke Jambi, telah diterimanya dengan salah, yang diyakininya sebagai suatu pemberian harapan. Lasmini mencintai Kanda? Iya. Keparat. Perempuan itu tidak tahu diri. Sayang badanku masih lemah, baru melahirkan anak. Kalau tidak, aku tantang dia mengadu jiwa. Loh. Kok jadi marah? Tentu saja saya marah, Kanda. Perempuan apa mencintai laki-laki yang sudah punya istri? Cinta adalah hak pribadi seseorang. Jatuh cinta tidak dilarang, bukan? Memang. Tapi tidak perlu disampaikan cintanya itu kalau yang dicintainya sudah punya istri, supaya laki-laki itu tidak tergoda. Waduh. Kau pikir aku bakal tergoda oleh Lasmini? Barangkali. Wah, sejak kapan kau bisa cemburu? Dulu tidak? Sejak punya anak. Tadi kan aku katakan, Lasmini membenarkan kesalahpahaman. Dia salah terima. Nah, berarti aku sama sekali tidak cinta kepada dia. Makanya lain kali jangan terlalu baik pada orang, Kanda. Loh? Maksud saya, yang wajar saja. Sebab orang itu tidak sama. Seperti contohnya Lasmini. Kalau orang lain kepada musuhnya bersikap tegas, tapi Kanda malah sebaliknya, bersikap terlalu baik. Kan ada peribahasa, sayangilah musuhmu. Iya, tapi buktinya Lasmini salah terima. Iya, dia tidak salah. Coba saja bayangkan, Kanda. Dia musuh Kanda, tapi Kanda Brahma malah bersikap baik karena dia adalah seorang gadis. Tentu saja punya dugaan bahwa Kanda Brahma jatuh cinta kepadanya. Ya, memang. Terlalu baik kadang-kadang membuat diri kita jadi repot. Sudahlah, kan dia sudah pergi. Sekarang lebih baik pusatkan perhatian Kanda kepada persiapan upacara peresmian selesainya pekerjaan raksasa di desa Halimun. Iya. Susah juga membaca buku tua. Tulisannya banyak yang kabur. Angin topan tidak sanggup merobohkannya. Angin lembut, sepoi-sepoi basah yang meruntuhkannya. Bibi Lasmini, selaksa gada tak mampu memecahkan dada, namun elusan tangan halus mampu membuat mabuk. Itulah Satria Pringgondani, Benteng Amarta, bertekuk lutut kepada Bibi Lasmini. Kenapa masuk ke sini? Tidak bolehkah aku masuk ke dalam keraton? Boleh saja, tapi untuk masuk ke pelataran gedung, baca ini nih, tidak boleh sembarangan. Bibi bisa ditangkap penjaga. Bagiku tidak sukar untuk bisa sampai di tempat ini. Apalagi tempat ini sunyi dan rimbun. Bibi Lasmini pemberani. Seorang pendekar harus berani menantang bahaya. Lain kali, kalau ingin bertemu dengan saya, jangan Bibi yang datang ke sini. Saya saja yang datang ke tempat Bibi.
Asal disebutkan di mana saya harus menemui Bibi. Semuanya sudah selesai, Raden. Tapi bukan berarti sudah berakhir. Maksud Bibi Lasmini akan pulang ke Pajajaran. Karena untuk sementara urusan Bibi di sini sudah selesai. Iya, benar begitu. Kenapa terlalu cepat kita berpisah? Kau berat berpisah dengan aku. Iya, saya masih ingin lebih lama lagi mengenal Bibi. Aku malah takut. Takut kau membongkar keadaan diriku, sehingga kau menjadi tahu siapa aku. Kalau kau seorang remaja biasa yang tidak memiliki kelebihan, aku tidak takut. Tapi karena kau punya kelebihan itulah, aku jadi ngeri bila berhadapan denganmu. Kenapa Bibi takut? Apakah keadaan Bibi tidak begitu menyenangkan? Nah, kau mulai mancing. Aku segera pergi ya. Kapan kita akan bertemu lagi, Bi? Kau ingin kita bisa bertemu lagi? Ya. Kau suka kepadaku? Suka sekali. Aku juga suka kepadamu. Tapi lupakanlah semua. Kenapa? Nanti kau akan tahu sendiri. Semuanya penuh teka-teki. Selamat tinggal, Raden Bentar. Selamat tinggal, Bibi Lasmini. Perkenalan kita yang singkat telah menimbulkan kesan yang dalam di hatiku. Berat sekali rasanya untuk berpisah dengan kamu. Terimalah ini. Bunga anggrek merah. Aku menyukai warna merah, tak terkecuali bunga. Sehingga aku dijuluki si kembang merah. Kembang merah? Andai kata kau tidak suka kepada bunga, aku mohon, simpanlah anggrek merah itu sebagai kenang-kenangan. Sebab aku tidak punya harta yang memadai untuk aku berikan kepadamu seorang putra raja. Hanya sekuntum anggrek merah. Anggrek merah ini akan aku simpan baik-baik, Bi. Terima kasih, Raden Bentar. Selamat tinggal. Selamat jalan. Munculnya Lasmini yang amat singkat di Madangkara telah cukup mendatangkan beberapa kesan yang berbeda-beda bagi para tokoh penting di kerajaan Madangkara, tak terkecuali Brahma. Tapi mereka adalah para kesatria yang dengan cepat dapat mengendalikan diri. Maka kini perhatian mereka dicurahkan kepada apa yang ada di depan mata. Ialah upacara peresmian. Ramai banget. Lihat Kakang Bentar, Desa Halimun itu meriah sekali. Bukan main. 10 hari yang lalu ketika kita datang ke sini memang ramai. Tapi sekarang menjadi semarak. Rumah-rumah penduduk dihias dan pasang bendera. Ya, aneka macam bendera besar dan kecil bertebaran di mana-mana. Ya, di kampung-kampung dan di jalan-jalan besar dipasang umbul-umbul aneka warna. Pada hari yang telah ditetapkan, Desa Halimun yang akan menjadi pusat tempat upacara peresmian menjadi ramai bukan alang kepalang. Kemeriahan pesta upacara peresmian itu hampir menyamai pesta Hari Kebebasan Madangkara. Rumah-rumah penduduk, baik di pelosok-pelosok maupun di kota, dihias amat semarak. Deretan umbul-umbul bertebaran di mana-mana, di sepanjang jalan-jalan besar sampai ke jalan-jalan kecil. Rakyat Desa Halimun sudah siap untuk melaksanakan upacara yang paling bersejarah itu. Pak Kepala Desa. Bagaimana Kubil? Rombongan agung sudah sampai di batas desa. Perintahkan upacara penyambutan bersiap. Cepat. Rombongan agung telah datang, terdiri dari keluarga Raja Madangkara beserta pengiring. Tak ketinggalan pula para pejabat tinggi kerajaan, semuanya datang. Kang,
maju ke depan. Dah, ke depan kemana, Nyai? Ke depan sana, Kang. Ke pinggir jalan besar. Supaya bisa melihat rombongan agung dengan jelas. Kau tidak lihat di depan penuh sesak begitu? Lautan manusia tuh. Iya ya, ngeri juga Kang melihat manusia sebanyak itu. Aduh. Makanya enak di sini, di atas tanggul. Meskipun agak jauh, tapi bisa melihat ke segala arah dengan jelas. Apalagi kalau naik ke pohon seperti orang-orang itu, lebih jelas lagi. Oh, jangan naik pohon, Kang. Di sini saja. Ya. Tabu-tabuhan, bunyikan! Rombongan agung telah memasuki batas desa Halimun. Serentak bunyi tabu-tabuhan berkumandang. Seiring dengan puluhan penari mulai melenggak-lenggok menyambut kedatangan tamu agung. Itu kan yang namanya kereta kencananya. Iya, kan, kereta besar berlapis emas. Ditarik oleh 8 ekor kuda putihnya. Aduh, indah sekali gemerapan begitu. Tuh, di dalam kereta kencana itu, raja kita, Tuanku Brahma duduk bertiga dengan kedua permaisurinya. Aduh, mimpi apa aku semalam ya? Iya. Bisa melihat raja kita, junjungan kita, bersama dengan kedua permaisurinya. Nah, tuh, beliau melambaikan tangan. Iya ya, Kang. Aduh. Lihat, Nyai, yang berada paling muka itu 15 orang tentara keraton yang terkenal pasukan istimewa itu. Aduh, bagus sekali pakaiannya ya. Bagusnya. Putih-putih, sama semuanya. Pangkatnya juga sama. Sama. Ya, 15 orang penunggang kuda itu pangkatnya sama. Semuanya punggawa. Masih muda-muda ya? Iya. Aduh, gagah sekali. Gusti Ayu Dewi Mantili, yang mana kan? Nah, itu di dalam kereta kencana kedua yang berada di belakang kereta kencana ke-1 yang dinaiki oleh Tuanku Brahma. Tuh, lihat tuh. Ayunya. Ingin sekali melihat wajahnya Gusti Mantili yang terkenal itu. Aduh, tapi sayang, kurang jelas dari sini. Nanti saja, Nyai. Di tegalan ujung jalan baru, pasti beliau ada di atas panggung kehormatan. Nah, di situnya kita bisa melihat dengan jelas. Iya ya. Rakyat yang berjejal-jejal di sepanjang jalan tak henti-hentinya bersorak-sorai mengeluh-elukan rajanya yang mereka cintai. Berada paling muka dari rombongan agung itu 15 orang perwira muda, anggota pasukan istimewa dengan gagah menunggang kuda, berpakaian putih-putih seragam kebanggaan mereka. Ke-15 orang perwira muda itu berpangkat sama, yaitu semuanya berpangkat punggawa, yang merupakan kesatuan paling terpandang di Keraton Madangkara. Di belakang pasukan istimewa itu, sebuah kereta kebesaran yang megah, berlapis emas, ditarik 4 ekor kuda putih, berderap dengan anggun. Di dalam kereta kencana itu, duduk si Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara, bersama kedua istrinya, Dewi Harnum dan Dewi Pramita. Nampak Dewi Harnum memangku putranya yang masih bayi, yaitu Pangeran Wanapati. Wajahnya berseri-seri sambil tak henti-hentinya melambai-lambaikan tangan membalas sambutan rakyat yang meriah. Di belakang kereta kencana ada lagi sebuah kereta kencana yang tak kalah megahnya. Di dalam kereta kencana kedua itulah Mantili dan Gotawa duduk berdampingan. Selanjutnya disusul oleh beberapa buah kereta kebesaran lainnya yang dinaiki oleh para pembesar kerajaan beserta istrinya masing-masing. Sedangkan pada bagian paling belakang nampak Panglima Ringkin menunggang kuda putih berdampingan dengan Senopati Indra Kumala yang juga menunggang kuda putih.
Dan di samping kiri kanan kedua tokoh utama angkatan perang kerajaan Madangkara itu, nampak pula Raden Bentar dengan Pangeran Paksi masing-masing menunggang kuda berwarna coklat. Kedua putra bangsawan utama itu amat gembira. Wajah mereka berseri-seri melihat suasana yang meriah. Paman Panglima, saya mau turun, mau bergabung dengan rakyat. Ya, benar. Aku juga ingin turun dari kuda. Kasihan rakyat itu. Kita enak-enakan menunggang kuda, mereka berdesak-desakan di tepi jalan dan kepanasan. Raden Bentar, Pangeran Paksi, jangan turun dari kuda. Kenapa? Di tengah-tengah lautan manusia seperti itu, sukar sekali membedakan musuh. Sebab mungkin saja ada orang jahat yang berniat jelek kepada kita. Ada di tengah-tengah ribuan manusia yang berjejal-jejal itu. Sukar sekali menangkap penjahat di antara keramaian manusia. Mereka bisa menghilang dengan cepat ke dalam kerumunan lautan manusia itu. Iya ya, benar juga. Iyalah, tidak usah turun dari kuda. Raden Bentar dan Pangeran Paksi yang senang bercampur dengan rakyat jelata itu merasa kasihan melihat rakyat yang berjejal-jejal berdesak-desakan di bawah terik sinar matahari, sedangkan mereka enak-enak duduk di atas punggung kuda. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Panglima Ringkin yang juga menjaga keselamatan mereka, maka kedua putra bangsawan utama itu mengerti. Bagaimanakah jelasnya upacara peresmian itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-24 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Neni Sumardi sebagai Harnum, Wendaka Lubis sebagai Jamali, Iwan Kamajaya sebagai Panglima Ringkin, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Pangeran Paksi Jaladara, Rusman sebagai Kang Tano, dan Eli Burhan sebagai Nyi Upit. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-24. Pada kisah yang lalu diceritakan, rombongan agung yang terdiri dari keluarga Raja Madangkara beserta para pembesar kerajaan telah tiba di desa Halimun. Rakyat yang sudah menunggu sejak pagi berjejal-jejal mengeluh-elukan rombongan agung tersebut. Apa kita ini? Rakyat desa Halimun. Desa kita yang kecil dan sunyi, jauh dari ibu kota kerajaan. Masih banyak hutan belantara. Iya. Sekarang terang benderang, ramai sekali. Ya, kita harus bersyukur bahwa desa kita lah yang terpilih menjadi pusat dari seluruh pekerjaan raksasa itu. Sehingga desa kita yang dulu terlupakan kini bangkit menjadi desa terkenal. Karena berkembang dengan cepat, penduduk bertambah padat, jalan-jalan besar ya dibangun, gedung-gedung bangunan besar muncul di mana-mana. Iya, kalau dulu di waktu malam, aduh, gelap sekali. Apalagi kalau hujan, beceknya minta ampun. Tapi sekarang kalau malam, terang sekali terangnya. Dan ramai. Tidak ubahnya seperti siang. Iya. Nah, tuh rombongan tamu agung sudah sampai di tegalan ujung Jalan Baru. Ayo, kita ke sana. Iya, ya. Rombongan agung terus bergerak menuju ke tempat upacara, yaitu di tegalan ujung Jalan Baru yang merupakan titik pertama
di mana jalanan yang menuju ke goa pantai selatan dibuat. Di tegalan ujung jalan baru itu dibangun 3 buah panggung yang besar dan tinggi. Panggung yang di tengah diperuntukkan bagi keluarga raja. Panggung yang di sebelah kiri diperuntukkan bagi istri-istri pejabat tinggi. Sedangkan panggung yang di sebelah kanan diperuntukkan bagi bapak-bapak pejabat tinggi keraton. Nyai, para putri bangsawan, duduknya di panggung di sebelah kirinya. Gusti Ayu Mantili juga di panggung itu. Mana? Yang berpakaian hijau-hijau. Duduk berdampingan dengan Gusti Harnum dan Gusti Paramita. Aduh. Cantik sekali. Ternyata bohong semuanya cerita orang-orang itu. Maksudmu? Kata orang-orang, Gusti Mantili itu wajahnya beringas, angker dan seram. Tidak pernah ketawa. Tapi kok tidak ya? Orangnya mungil, ayu dan banyak tersenyum tuh. Tuh, kelihatannya ramah. Iya, galak itu kan kalau sedang marah tuh. Kalau sedang biasa ya biasa saja. Dia juga manusia, bukan siluman. Tapi kenapa tidak bawa pedang ya? Iya ya. Saya ini ingin melihat seperti apa pedang setan itu. Ini kan sedang tidak perang, jadi tidak perlu membawa pedang. Oh iya ya. Maka sampailah pada puncak acara. Lautan manusia yang memenuhi tempat itu, yang tak henti-hentinya mengeluh-elukan para pemimpinnya, sekarang menjadi diam dan siap mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh para tokoh penting kerajaan Madangkara. Setelah didahului oleh pidato-pidato yang disampaikan oleh para tokoh yang terlibat langsung di dalam pekerjaan raksasa, seperti Patih Gotawa sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan raksasa, kemudian disusul oleh Tumenggung Jamali sebagai ketua panitia upacara peresmian, dan terakhir Kepala Desa Halimun sebagai tuan rumah, maka tibalah saatnya Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara, menyampaikan wejangannya. Wahai saudara-saudaraku rakyat Madangkara, inilah pekerjaan raksasa yang sama-sama kita kerjakan itu. Waktu 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. Belum lagi biaya berlaksa-laksa ringgit yang disedot oleh pekerjaan raksasa itu besar sekali, bahkan terlalu besar. Saudara-saudaraku bangsa Madangkara, mengapa kita bersedia melakukan pekerjaan raksasa yang telah menyita perhatian kita? Pikiran dan tenaga dicurahkan, biaya pun terkuras. Itu semua tidak lain sebab kita sadar bahwa hidup bukanlah untuk 1 atau 2 tahun saja, melainkan yang kekal. Memang hidup kita pribadi tidak akan terlalu lama. Akan tetapi bangsa Madangkara harus hidup lebih panjang lagi. Bahkan kalau bisa, untuk selama-lamanya. Nah, itulah arti makna mengapa kita melaksanakan pembuatan pekerjaan raksasa ini. Maka dengan ini, aku berikan pekerjaan raksasa ini untuk bangsa Madangkara, yang sekarang maupun yang akan datang. Dan berkat Yang Maha Kuasa pula, rampungnya pekerjaan raksasa ini bertepatan dengan lahirnya anakku, sang putra mahkota Pangeran Wanapati. Dengan wajah berseri-seri, Harnum berdiri menyerahkan bayi yang digendongnya sejak tadi kepada Brahma. Lalu dengan mantap, Brahma mengangkat bayi itu tinggi-tinggi. Maka meledaklah sorak-sorai rakyat Madangkara menyambut bayi sang putra mahkota.
Untuk beberapa saat lamanya, Brahma mengangkat putranya yang masih bayi itu tinggi-tinggi, yang disambut oleh gemuruh membahana rakyat Madangkara yang amat bersukacita akan lahirnya sang penerus. Kemudian, perlahan-lahan Brahma menurunkan kedua tangannya dan menyerahkan bayinya kepada Harno. Setelah selesai puncak acara tersebut, disusul oleh acara kirap, yaitu menyusuri jalanan baru yang baru saja selesai dibangun. Bang, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat, Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Sudah kumpul semua? Jaga. Acara kirap akan dilaksanakan setelah selesai acara jamuan makan di Balai Semah. Tuanku Brahma akan berjalan kaki. Beliau sendiri yang bertitah kepada saya bahwa beliau akan melakukan kirap berjalan kaki bersama-sama dengan seluruh pejabat tinggi keraton. Semuanya. Ya, tanpa kecuali. Akan tetapi tentu saja kaum wanita semuanya menaiki kendaraan. Urut-urutannya sama dengan ketika kita berangkat dari ibu kota Madangkara, yaitu paling depan kereta kencana ke-1 dinaiki oleh Gusti Permaisuri Dewi Harnum dan Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Kereta kencana kedua yang biasa dinaiki oleh Gusti Ayu Dewi Mantili bersama Mahapati Gotawa tidak diikut sertakan, sebab Gusti Ayu Dewi Mantili bersama Mahapati Gotawa juga akan berjalan kaki. Di belakang kereta kencana ke-1, kereta-kereta kebesaran lainnya yang dinaiki oleh kaum wanita bangsawan. Paham? Tumenggung. Ya, Panglima. Apakah rombongan yang berjalan kaki akan berada di depan rombongan kereta kebesaran ataukah di belakangnya? Di belakangnya. Ya. Bila demikian tidak terlalu sukar di dalam membagi-bagi pasukan untuk menjaga keamanan dari seluruh rombongan. Iya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara Panglima untuk mengatur keamanan secara keseluruhan. Iya. Sekian dari saya. Selamat bekerja. Sebuah jalan yang besar dan lebar, bagus serta mulus, membentang dari desa Halimun sampai ke pantai Karangmaja. Nampak masih sangat baru, belum ada kerusakan sedikit pun. Di jalan yang masih baru itulah, Tuanku Brahma akan berjalan kaki melakukan kirap. Rombongan, maju! Maka bergeraklah rombongan besar itu dalam suatu iring-iringan yang sangat panjang, bagaikan seekor ular raksasa merayap lambat-lambat. Rombongan besar itu dibagi dua. Bagian ke-1 bergerak lebih dulu, yaitu rombongan kereta kebesaran yang terdiri dari sebuah kereta kencana yang dinaiki oleh dua permaisuri, Dewi Harnum dan Dewi Pramita, serta beberapa buah kereta kebesaran lainnya yang dinaiki oleh para kaum wanita, istri para pembesar keraton, serta para wanita bangsawan.
Rombongan kedua yaitu rombongan pejalan kaki yang bergerak di belakang rombongan pertama. Pada rombongan pejalan kaki itu, nampak Tuanku Brahma bersama-sama dengan Mantili, Gotawa, Panglima Ringkin, Senopati Indra Kumala, Tumenggung Jamali, serta para pejabat tinggi lainnya berjalan dengan mantap. Tak ketinggalan pula Raden Bentar dan Pangeran Paksi dengan riang gembira berjalan di belakang Brahma dan Mantili. Dan di belakang mereka, ratusan rakyat berbondong-bondong mengiringkannya dengan sukacita. Nah, sekarang adil. Rakyat jalan kaki, kita pun jalan kaki. Kau kuat jalan kaki? Kenapa tidak? Perjalanan kita jauh sekali, Paksi. Kita akan jalan kaki berhari-hari, tanpa henti, siang dan malam, sampai di Gua Pantai Selatan. Tidak berhenti sama sekali. Tidak boleh, sebab kita sedang melakukan kirap yang sejati. Kalau mau makan, bagaimana? Ya, makan dan minum dilakukan sambil jalan. Kalau nanti merasa tidak kuat, kau boleh naik kereta atau minta kuda kepada kepala pasukan berkuda. Ya, untung jalannya bagus ya, mulus dan rata. Jadi, tidak akan cepat capek. Justru jalan yang begini tidak enak, membosankan. Lain dengan berjalan kaki di alam bebas, naik turun gunung, lembah, sungai, lereng bukit dan sebagainya. Enak, tidak membosankan. Tapi, ini juga pemandangannya indah. Di kiri kanan jalan, banyak pemandangan yang bagus. Ada hutan, sungai, bukit, dan banyak lagi. Iya, untungnya jalanan ini melalui alam bebas. Ya meskipun jalannya sendiri membosankan, tapi kita bisa mengalihkannya ke pemandangan sekitar. Demikianlah, rombongan besar dan panjang itu terus bergerak tanpa henti. Dan bila malam tiba, ribuan obor yang telah disiapkan dinyalakan. Maka alam yang semula gelap gulita kini menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Sungguh merupakan suatu pemandangan yang menakjubkan. Ribuan obor menyala berlerot-lerot dalam suatu iring-iringan yang panjang. Panglima Ringkin, Daulat Gusti Ayu. rakyat yang berjalan di belakang kita sudah mulai menurun daya tahannya. Banyak yang letih dan lesu. Daripada jatuh korban, yang sakit, suruh mereka berhenti saja, beristirahat. Daulat Gusti Ayu. Bagi para tokoh kerajaan Madangkara, menempuh perjalanan jauh berjalan kaki terus-menerus adalah suatu hal yang sudah biasa, sehingga memiliki daya tahan yang luar biasa. Akan tetapi, lain halnya dengan rakyat biasa yang bukan berasal dari golongan kaum persilatan, ataupun tidak pernah mendapat didikan pasukan perang. Mereka merasa amat letih. Maka tidak heran, banyak di antara mereka yang berhenti berjalan untuk beristirahat ataupun tidak mampu untuk meneruskan perjalanan. Kirap sejati ialah kirap yang dilakukan terus-menerus dan baru berhenti bila sudah sampai di tempat tujuan. Akan tetapi, bagi yang tidak kuat melakukannya, tidak ada paksaan apa-apa. Jadi boleh saja berhenti dan pulang kembali. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama 10 hari, sampailah rombongan itu di Pantai Karangmaja. Begitu melihat laut, semuanya bersorak gembira. Keletihan yang mereka rasakan seketika hilang lenyap, berganti dengan kegembiraan. Semuanya berlomba-lomba menuju ke pantai, mandi,
ataupun membasuh kaki di air laut yang sejuk dan biru. Bukan main pantai Karangmaja yang dulu sunyi dan lengang. Kini disulap menjadi sebuah tempat pelancongan yang mengagumkan. Ya, pemilihan pantai Karangmaja sebagai tempat pelancongan sungguh tepat. Pemandangannya sangat indah, pantainya landai dan ombaknya kecil, sehingga tidak berbahaya bagi yang gemar berenang di pantai laut. Rai Paksi, jangan ke tengah, di pinggir saja. Di tengah tidak dalam. Jangkau. Ombaknya besar, nanti kau tenggelam. Jangan lupa ya, klik armytravel.com. armytravel.com. Segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit. Vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari. Dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi. Cerebrofit. Wah, Pangeran Paksi putranya Mantili itu pemberani. Anak kecil biasanya takut kalau melihat laut. Dia malah berenang ke tengah. Ya, Raden Bentar agak cemas. Dia berteriak-teriak memanggil Pangeran Paksi. Tapi sebaiknya mereka diawasi. Jangan sampai terlalu ke tengah. Berbahaya. Ya, saya sudah menugaskan 5 orang untuk menjaga Pangeran Paksi dan Raden Bentar. Di Laut Selatan, di pantai Karangmaja itu, dilakukan upacara suci. Brahma Kumbara menaburkan 7 macam bunga ke laut. Mohon berkah, keselamatan, dan kebahagiaan bagi rakyat dan kerajaan Madangkara. Setelah itu, lalu menuju ke Goa Pantai Selatan yang letaknya tidak jauh dari pantai Karangmaja itu. Lagi enak-enak mandi, dipanggil. Ada upacara apa lagi? Kita akan pergi ke Gua Pantai Selatan. Oh, Bibi Arlong? Ya? Kasihan, Kakang Wanapati digendong terus. Belum bisa ikut berenang di laut. Kan masih bayi. Nanti kalau sudah besar seperti kau, pasti akan ikut bermain-main. Iya. Kanda Harno, biarlah saya gendong Pangeran Wanapati. Sebab kita harus jalan kaki semuanya. Jalanan ke Gua Pantai Selatan sempit, tidak bisa dilalui oleh kereta. Biarlah Mantili, aku kuat kok. Iya. Kakang Bentar, itukah yang namanya Gua Pantai Selatan? Ya, benar. Kok tidak seram? Tidak seram. Katanya Gua Pantai Selatan itu angker, menyeramkan. Tapi ternyata tidak. Malah sebaliknya, menyenangkan, rapi dan bersih. Sebab sudah dipugar. Tadinya memang angker. Tapi karena akan dibuka untuk umum, jadi didandani supaya menarik. Ya. Di Goa Pantai Selatan itu,
Brahma melakukan upacara suci, memanjatkan doa bagi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan kerajaan Madangkara. Setelah itu, rombongan diberi kesempatan untuk masuk dan melihat-lihat keadaan gua bagian dalam. Inilah kolam lumpur bergolak. Di kolam inilah Ayahanda Brahma pernah digodok. Apa? Gua Brahma digodok? Iya, direbus. Kakang Bentar, jangan bergurau. Memangnya Wak Brahma udang rebus? Digodok bukan mau dijadikan udang rebus. Diobati? Oh iya, saya tahu. Lumpur yang mendidih itu mengandung obat. Begitu ya? Ya, benar. Waktu itu Wak Brahma sakit apa? Sampai harus direbus di dalam kolam lumpur yang mendidih itu. Ayahanda Brahma mengalami luka-luka waktu bertarung dengan Gandika, musuh besarnya. Karena luka-lukanya terlalu parah, hampir meninggal. Masa Wak Brahma bisa kalah? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Wak Brahma. Waktu itu, Ayahanda Brahma belum bisa Ajian Serat Jiwa. Sedangkan Gandika sudah bisa. Tentu saja Ayahanda Brahma yang kalah. Terus? Setelah digodok di kolam lumpur mendidih ini, luka-lukanya sembuh. Terus belajar Ajian Serat Jiwa. Setelah bisa, bertarung lagi dengan Gandika, musuh besarnya itu. Dan Gandika tewas, jadi tepung. Jadi tepung? Tidak tahu karena apa. Pokoknya hancur jadi tepung. Tapi, kalau menurut cerita Bibi Harnum, Ayahanda Brahma sudah menguasai Ajian Serat Jiwa sampai tingkat ke-10. Dan kehebatannya bisa membuat orang jadi tepung. Gila, terlalu kejam. Memang, tapi mau apa lagi? Sebab Ajian Serat Jiwa memang seperti itu kehebatannya. Di dalam goa pantai selatan itu, Raden Bentar dan Pangeran Paksi tak henti-hentinya bercakap-cakap. Sedangkan anggota rombongan yang lainnya berjalan-jalan melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Sementara itu, Brahma sudah duduk bersimpuh di depan sebuah kuburan keramat, makam gurunya, kakek Astagina. Kemudian diikuti oleh Gotawa, Mantili, serta semua tokoh penting kerajaan Madangkara. Melihat itu semua, Raden Bentar dan Pangeran Paksi segera juga duduk di belakang Brahma dan Mantili. Akan berapa lamakah rombongan agung itu berada di goa pantai selatan? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi.